Master. Mobil itu, Tuan. Mobil itu. Tuan, tolong cepat. Halo gadis, ini adalah untuk diri sendiri. Masih mengikuti orang lain. Aku sedang mengincar adikku. Tuan, kau tahu. Adikku berkibar di pengadilan dan tidak mengharapkan kakak iparku. Bagaimanapun, Tuan, tolong bantu saya. Orang seperti ini adalah sampah, Anda dapat yakin. Pasti kau. Terima kasih, Tuan. Terakhir kali. Sejak kau bilang kau alergi kafein, aku tidak berani memberimu kopi lagi. Terima kasih. Bagaimana cara membawanya? Ini adalah naskah lain dari Gusingan. Kau tahu banyak. Tidak ada masalah dengan naskah. Aku sudah menerimanya. Tapi kali ini, saya akan menambahkan 10% lebih banyak dari yang terakhir kali. Identifikasi barang. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa Anda dapat meninggalkan beberapa yang dimulai pada saat yang sama. Direktur Chong, mengapa Anda tidak berpikir Anda begitu sombong? Bagaimana dengan kita? Kau membawa Gusingan. Saya berjanji bahwa gaji Anda cukup untuk mengejutkan Anda. Kau ingin menggali Gusingan. Dan kau? Jangan repot-repot menggali dia. Mengapa? Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dia tampaknya memiliki obsesi khusus untuk Dong Chen. Aku tahu ada kesulitan. Itu sebabnya aku meminta bantuanmu. Selama kau bisa menggali Gusingan untukku, kondisi untuk Anda. Aku ingin saham yang cerah. Ya, Kau hanya ingin menggali dia. tanpa desainer yang baik, tidak ada merek independen. Kita tidak akan pernah bisa melampaui Dongchan. Aku tahu Gusingan dari samping, baik usianya maupun pendidikan dan latar belakangnya. Semua sejalan dengan posisi pasar kami yang cerah. Apa alasan saya? Yanggan House. Aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Jika kau merasa sulit, Anda dapat membantu saya dengan janji keluar dari Gusingan. Aku berbicara dengannya sendiri. Lucy, saya mengagumi kecepatan dan keberanian Anda untuk memperluas bisnis Anda. Tapi jangan terlalu agresif. Terkadang terburu-buru tidak tercapai. Baiklah, aku akan menunggu pesan.
Ibu. Awalnya saya pikir, Lingi yang menjebatmu untuk mendapatkan saham. Tapi sekarang aku menemukan, semua yang dia lakukan, tampaknya mempertahankan Dongchen, mempertahankan Anda. Awalnya saya pikir Chong Fei mewarisi mantel Anda, dan dia peduli padaku. Tapi hari ini aku menemukan, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Siapa musuh atau teman? Siapa yang harus saya percayai? Mener umum, silakan naik dulu. Masuklah. Peran baru masih beradaptasi. Maksudku, kau adalah pemimpin tim desain pada ini. Karakter ini juga beradaptasi. Ini harus berterima kasih kepada kami, Tuan Lin. Sejauh yang saya tahu, dalam sejarah tim desain Dongchen kami, jadi pemimpin tim, kau yang pertama. Shenbo. Terima kasih General Manager Lin. Jangan berterima kasih padaku. Ini adalah hasil dari kerja keras Anda. Ketika saya menjadi pemimpin tim, saya memiliki lebih banyak tanggung jawab dan tekanan. Aku tahu. Silakan masuk. Ada yang salah denganku. Direktur Chong, teh yang kau berikan, aku selalu minum. Itu teh yang bagus. Aku punya banyak. Jika Anda membutuhkannya, silakan. Anda telah merawat saya sejak saya memasuki Dongchen. Saya berterima kasih. Jadi, jika aku punya pertanyaan, saya tidak akan berpaling dengan Anda. Kau belong. Ini adalah desain yang saya berikan kepada Anda. Karya saya waktu semester 3. Naskah aslinya sudah tidak ada. Tapi foto ini masih saya simpan. Baru-baru ini di toko Cui Cui. Saya menemukan cincin ini. Cincin ini hampir persis seperti desain saya. Dibuat begitu. Direktur Chong, tidak kebetulan banget? Memang kebetulan, tapi ide desainer. Intinya sama aja, kadang ada yang mirip. Viacom. Tapi yang lebih kebetulan. Selain Anda dan Zulali ketemu di kafe itu, saya juga ada di sana. Kau menguntit saya? Iya. Saya cuma mau buktikan dugaanku. Desain-desain yang Anda buang, desain yang tidak dikembalikan, kemana perginya? Semua di sini, desain jelekmu itu, perlu dikembalikan ke kamu?
Jangan sedikit lancar kerja. Langsung merasa berbakat luar biasa. Cengke ya. Penemu mesin penghancur kertas, itu baru jagoan. Desain jelekmu itu. Semua sudah dihancurkan. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya desain saya. Semua dimasukkan ke mesin penghancur. Maksudmu apa? Bilang saya jual desainmu ya? Punya bukti, laporkan saja ke perusahaan. Saya cuma tidak mengerti. Kenapa harus cari Lu 11 Li? Kalau Anda berhenti sekarang, saya akan jaga rahasia ini. Lu 11 Li mau merekrut saya. Tapi saya tolak dia. Divisi desain adalah jantung hati Ibu Tang. Dia yang dirintis sendiri. Layakkah Anda melakukan ini padanya? Saya melakukan apa? Selagi divisi desain masih ada, saya layak untuknya. Xingyan, Datang. Xingyan. Suruh kami ke sini buat apa? Xingyan, kamu Nahija? Xiaoqing. Kok belum paham sih? Nggak apa-apa. Aku cuma lagi tekanan banget 2 hari terakhir. Kami semua ngerti, tapi Xingyan ingat ya. Kedepannya apapun yang terjadi, bilang ke kami berdua. Kita bagi-bagi bebannya bersama. Aku panggil kalian naik ke sini karena tim kita mau adakan rapat koordinasi. Ruang rapatnya udah diambil semua sama tim lain. Jadi kita harus nerima keadaan. Aku udah cek. Desain yang kita kerjakan beberapa hari lalu masih kurang sedikit. Yang bikin orang langsung terkesan masih kurang fresh. Jadi kita harus lebih semangat lagi. Walaupun tugas ini dikasih perusahaan, tapi desain kita buat diri sendiri, kan? Ayah. Jadi kita harus semangat lagi. Kita bukan buat orang lain, kita buat diri sendiri. Tambah semangat lagi, oke? Oke. Semangat. 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 Xingyan, bantu aku lihat yang ini boleh nggak? Oke. Lebih baik. Jangan-jangan terlalu sederhana dibanding sebelumnya. Seri ini yang kita tonjolin adalah Kilo Diamond. Justru aku rasa bagian dekorasinya kebanyakan. Jadi kayak mendominasi ya. Tapi yang aku bayangin ini seperti sulur. Ada Musiara, Ada Diamond. Jadi kelihatan lebih mewah gitu. Iya mewah, tapi kalau semua bagian jadi fokus. Bukannya jadi nggak ada fokusnya? Baiklah, aku pikir-pikir lagi deh. Kamu pikirkan baik-baik ya. Xingyan, bantu lihat punyaku dong. Datang. Boleh nggak? Boleh, lanjutin arahnya seperti ini. Oh, Bagus, semangat lagi. siap. Sebentar lagi selesai.
Punya Ye Xiaoqing kan? Kamu nggak rasa terlalu rumit? Ambil ini kembali. Yang lain saya berikan kepada Lin. Apa kau mau ikut denganku? Lihat sendiri, aku memberikan ini kepada Lin. Kau yakin? Aku tidak bermaksud. Xiaoqing, dia menggambar desain ini. Menggambar selama 1 malam. Hal-hal yang diambil oleh Departemen Desain Dongchen. Aku harus menunjukkan sesuatu. Tidak mampu kehilangan orang itu, ambil kembali dan biarkan dia menggambar ulang. Xingyan yang belum pernah. Xingyan, naskah sudah lewat. Bagaimana Anda bisa membantu saya melihat ini? Hanya naskah ini. Ya. Semua orang sudah lewat. Aku tidak pernah sendirian. Xiaoqing ya. Kami memanfaatkan waktu istirahat siang. Aku akan membantumu mengubahnya. Masih terlalu lambat. Lin selalu baik. Sudah sangat cepat. Mereka bertiga tidak pulang tadi malam. Kalau begitu ya. Produksi massal yang disetujui termasuk seri Lingxi. Daftar sebelum berbicara. Baik. Silakan masuk. Sherdifen, Mr. Ini adalah Hemerlin. Harus muda dan menjanjikan. Mr. Lini, manajer Yumeng Dongchen. Saya MUC. Saya tidak berharap Anda berbicara bahasa Mandarin dengan baik. Silakan duduk di pedesaan seperti biasa. Baik, Ada pepatah di Tiongkok. itu benar. Aku memang punya sesuatu. Ingin berkomunikasi dengan Emer Zai MUC. Seri Badak. Badak. Itu adalah puisi kuno. Ada sesuatu di hati. Itu benar. Maksud aslinya adalah bahwa antara pria dan wanita. Tapi dalam budaya Cina yang lebih luas. Ini juga melambangkan keharmonisan antara dua orang. Yaitu jenis yang bisa menembus ruang dan waktu. Dan mencapai tingkat saling pengertian yang sama. Ini juga tema seri kami. Cincin set ini di tanganmu adalah produk unggulan seri ini. Ini seharusnya dibuat untuk wanita. Ya, dirancang untuk ibu dan anak perempuan. Ibu. Saling memahami. Aku suka yang ini. Terima kasih. Jadi kami harap Yvonne bisa masuk dalam pameran yang kau rencanakan. Meskipun sekarang Yvonne sangat terkenal di dalam negeri, tapi memang masih kurang. Panggung internasional yang berpengaruh, pameranmu tanpa diragukan lagi. Adalah platform seperti itu. Tuan Lin. Aku suka, tapi bukan berarti timku semua suka. Jadi aku tidak bisa langsung memberimu jawaban. Tidak masalah. Aku bisa menunggu. Kau bisa tinggalkan saling memahami ini, aku akan meyakinkan mereka. Tidak masalah, tentu saja. Kalau begitu aku tunggu kabar baik darimu. Aku punya pertanyaan. Seri saling memahami yang kau sebut. Dari desainer mana? Dia adalah tim desain kami sendiri di Dongchen. Dipimpin oleh seorang desainer muda. Apakah tidak ada desainer yang lebih terkenal? Tuan Lin, izinkan saya jujur.
Pameran kami memilih mitra kerja. Tidak hanya mempertimbangkan satu produk tertentu, kami juga mempertimbangkan seluruh kemasan dan promosi, pasar secara keseluruhan, dan posisi pasar. Saya mengerti, Tuan Zaimusi. Tim desain kami memang masih muda. Dan memang belum diakui secara luas di industri. Tapi bakat mereka jelas terlihat. Saya sudah memberi mereka panggung kecil di Dongchen. Saya harap di pameranmu, beri mereka panggung besar. Biarkan mereka menunjukkan bakat mereka, tenang saja. Kau pasti tidak akan menyesal membuka pintu ini untuk kami. Aku akan pertimbangkan baik-baik. Terima kasih. Menurutmu bagian ini apakah lebih baik diperbesar? Ja betul. Maksudmu di sini? Headline terbaru. Mau dengar? Ada apa? Xiaolin ingin memanfaatkan popularitas Yvonne untuk mengambil kembali semua hak operasional merek Dongchen. Bukankah jabatan Xiaolin adalah General Manager? Bukankah General Manager seharusnya menguasai semua hak operasional Dongchen? Nah, kamu tidak tahu kan? Aku akan jelaskan sedikit ya. Waktu Xiaolin baru jadi General Manager dulu, ada masa di mana dia tidak adaptif, banyak masalah internal dan eksternal. Jadi Dewan Direksi memintanya bertanggung jawab. Banyak kekuasaan yang ditarik kembali, kalau bukan karena berhasil mempertahankan merek Yvonne. Jiller General Manager Naya sudah tidak bisa dipertahankan. Kasus Tang Wanrong. Terlalu besar dampaknya, apalagi performa perusahaan tidak bagus. Tidak bisa disalahkan sepenuhnya ke Xiaolin, kan? Nah, kasus Guru Tang. Xiaolin adalah murid yang paling dia percayai. Guru Tang masuk penjara, masa dia tidak bertanggung jawab? Aku dengar, pada masa itu Xiaolin sudah naik dari asisten jadi wakil direktur. Jadi banyak keputusan Xiao Tang. Sebenarnya Xiaolin juga terlibat. Kalau begitu, sekarang dia jadi General Manager. Dialah yang paling diuntungkan. Setelah Guru Tang Wanrong masuk penjara. Enggak. Itu, Begini, aku beri perumpamaan. Misalnya, Dongchen kita ini seperti rumah besar. Waktu Xiao Tang kena masalah, Xiaolin sudah ada di dalam rumah. Hanya saja naik dari wakil direktur jadi General Manager. Tapi pada masa itu, Xiao kita ini masih di luar rumah. Coba pikir, orang luar langsung masuk dan jadi chairman. Nah, yang paling diuntungkan di sini adalah chairman. Bah, Li Mingkang. Meja desain kecil ini kurang menghargai bakatmu. Seharusnya kamu jadi agen 007. Sudah, jangan berisik di sana. Dongchen yang besar ini masa tidak muat dengan meja desain kecilmu? Sudah, aku hari ini tidak ingin lembur. Aku harus cepat-cepat merapikan. Pulang dan kencan dengan selimut hangatku. Jangan kencan sama kasur terus dong, kencan sama aku aja. Aku traktir kamu nonton film. Waduh, jangan goda aku pakai kecantikanmu dong. Sinyan, aku ajak kamu nonton film. Udah. Ada satu hal serius yang harus kuberitahu kalian. Desain kita ini, tampilan luar memang penting. Tapi proporsi penopang cincinnya, kita harus ekstra hati-hati, karena beberapa hari terakhir, kami sudah menemukan beberapa perusahaan jadi korbannya. Jadi kita harus jadikan pelajaran. Oh, paham. Siap, Bu. Ibu. Lini, General Manager Dongchen Jewelry, mengadakan konferensi pers hari ini. Dalam konferensi, Xiaolin umumkan kabar terbaru Dongchen. Dongchen Jewelry memutuskan akan segera meluncurkan produk baru ini. Bisakah produk ini memimpin tren tahun ini dan unggul di antara banyak pesaing? Mari kita tunggu bersama. Silakan. Progresnya gimana? Semua sesuai permintaan Anda, sedang dikerjakan lembur. Besok pagi sudah bisa dikirim. Anda cek dulu barangnya. Kelihatannya cukup bagus. Kualitasnya gimana? Anda lihat sendiri kualitasnya, bagus kan? Bagus. Sangat bagus.
Ini. Ini daftar pengiriman barang ke semua toko hari ini. Anda tanda tangan dong. Sapetan. Gawat. Shinyan. Ada apa sih? Masalah besar. Buruan pergi. Kenapa nih? Ikuti. Toko ini dia. Permisai. Recam. Toko ini dia. Buruan rekam. Bangga rekam dong. Ada yang bisa saya bantu? Recam. Buruan expose toko ini. Toko nakal. Halo, kami wartawan dari segmen konsumen. Konsumen ini melaporkan. Cincin berlian yang dibeli di sini cuma dipakai sehari. Berliannya sudah lepas. Bisa jelaskan? Nggak mungkin. Apa nggak mungkin? Nyonya, tolong dengar penjelasan saya. Penjelasan apa? Apa yang perlu dijelaskan? Cincin berlian jelek keluarga kalian ini baru dipakai kurang dari sehari, berliannya sudah lepas. Kau bilang padaku, ini sebenarnya bagaimana keadaannya? Katakan, ada yang tahu ini bagaimana? Ini bagaimana sih? Iya, ini gimana solusinya? Ini pasti akal-akalan, ya? Kok bisa begini? Senhaya, kan? Selesai sudah, Xingyan. Sudah ranking pertama di trending topik. Cepat sekali. Baru dapat kabar dari toko. Antrian orang yang mau retur sudah panjang sekali. Ini masih besar, tapi urusan lagi rugi. Tapi reputasi yang baru dibangun jadi hancur. Ini gimana dong? Gimana aja? Gimana ini? Kabari ini jelas jadi kado spesial buat direktur utama. Direktur utama sedang dalam perjalanan dinas, dengar kabar ini. Pasti senyum-senyum sendiri. Wah, jago banget. Saya sih cuma nerapin sedikit aja semangat direktur utama. Tapi saya khawatir. Kalau begini, apakah bakal pengaruh ke brand lain Dongchen? Menurut saya, ini pengorbanan yang perlu. Kasih tahu semua toko. Yang mau retur, balikin dengan harga asli. Terus hubungi Satpamol, jaga ketertiban. Jangan sampai ada kejadian tinjak-tinjak. Oh, Segera hubungi appraiser, datangi semua toko. Kasih appraisal gratis buat konsumen. Satu lagi, kendalikan media. saya langsung urus. Ini gimana sih? Kita sudah cek berulang. Desainnya pasti nggak masalah. Betul. Dan Xingyan juga baru saja tekankan. Soal stabilitas band ini, kalau prosesnya benar. Mana mungkin sehari langsung lepas? Begini, manajer Chong, bandnya juga sudah saya periksa. Nggak cacat, seharusnya bukan karena tekanan luar. Tapi, sepertinya proses pembuatan band ini kurang sesuai standar. Siapa yang pantau di pabrik? Siapa yang cek setelah produksi? Saya, kok Kesalahan yang jelas begini kok kamu nggak bisa lihat? bukan, kata pabrik, jumlahnya terlalu banyak sekali produksi. Mereka nggak bisa periksa semua, cuma bisa sampling. Ini alasan doang? Ye Xiao King, bonus kuartal dibatalkan. Kenapa? Loh, kamu mau ganti rugi kerugian perusahaannya? Aku? Direktur Chong. Kejadian kayak gini, aku harus tanggung jawab sepenuhnya. Potong aja bonusku. Oke, kalian bertiga dipotong bersama.
Memang masalah teknik processing. Terus kok bisa muncul masalah yang jelas banget begini? Aku tetap nggak percaya, ini masalah dari pabrik kita. Pabrik didirikan puluhan tahun, belum pernah terjadi kesalahan receh tapi parah kayak gini. Sekarang cincin yang belum keluar gudang masih berapa? 150 biji. Oke, Meneo-san, bantu aku ke gudang. Aku mau cek satu-satu. Oh. Sini ikut. Semua ada di sini, kamu cek pelan-pelan, kalau selesai panggil aku. Oke. Teman-teman, ini apa sih? Aku cuma pergi beberapa hari. Kok bisa terjadi hal besar kayak gini? Produk bintang kita seri iPhone Lingxi berliannya lepas. Itu juga bukan cuma satu kasus lepas. Sekarang hal ini langsung pengaruhi kredibilitas Dongchen di mata konsumen. Direktur utama, kita sekarang sedang aktif menyelesaikan masalah ini. Menengkiani. Lin Zong belum tahu ya? Toko Dongchen sekarang sudah dikuasai konsumen yang mau return barang. Dari kejadian sampai hari ini, semua toko Dongchen di kota ini sudah ada 117 orang yang return. Aku sebenarnya nggak mau salahin satu orang tertentu. Tapi seri Lingxi, dari desain produksi sampai penjualan, semua dipegang langsung sama Lin Zong. Terjadi hal yang serius kayak gini. Lin Zong, kamu nggak bisa hindari tanggung jawab. Aku memang punya tanggung jawab yang gak bisa dielak, tapi berlian lepas dari cincin juga bukan hal yang aneh. Semua cincin berlian ada fenomena lepasnya berlian. Sekarang masalah sedang diselidiki. Menurutku, sebelum fakta sebenarnya jelas, langsung tuntut pertanggungjawaban. Ngasal kasih kesimpulan, menurutku masih terlalu cepat. Terus Lin Zong merasa kapan waktu yang tepat menurutmu? Kapan waktu yang tepat? Harus menunggu sampai produk perusahaan kita semua reputasinya hancur? Menurutku, tunggu sampai hal ini diselidiki tuntas dulu. Baru ambil kesimpulan tidak terlambat. Direktur Linyi, Anda salah fokus. Yang paling mendesak sekarang bukan mencari dalang di balik layar yang tidak jelas, tapi meredakan perkembangan situasi. Saya usul, segera adakan konferensi pers. Umumkan Direktur Linyi karena kinerja tidak tepat. Pengawasan lalai menyebabkan kesalahan serius, dicopot dari jabatan direktur. Mungkin hanya begitu bisa memulihkan sedikit kepercayaan publik terhadap Dongchen. Saya setuju, saya setuju, saya setuju. Direktur Sang, apa pendapat Anda?
Hal seperti ini terjadi. Siapapun di sini pasti tidak ingin melihatnya. Tapi ganti pemimpin di saat kritis mungkin tidak tepat. Kalau begitu hentikan sementara semua kerjaan Direktur Ling. Sampai kasusnya benar-benar diselidiki tuntas. Efektif segera. Aneh sekali. Semuanya tidak ada masalah. Kenapa ya? Hello, Nyoneku. Halo. Ini perhiasan yang ditarik dari toko. Perlu Anda periksa? Baik, taruh saja di sini. Oh, Kepala pabrikan, ada masalah ditemukan. duduk. Tidak benar, meski bahan dan cetakannya sama persis. Tapi ini pasti bukan produksi pabrik kita. Lihat cincin ini. Meski sekilas tampak tidak ada masalah. Tapi kualitas dan pengerjaan seperti ini benar-benar produksi bengkel kecil. Kepala pabrik San, jangan buru-buru. Saya periksa 150 biji stok di pabrik. Semua tidak masalah. Ini yang baru dikembalikan dari toko, total 45 biji. Ada 5 biji yang tidak beres, kalau Anda bilang cincin ini bukan produksi pabrik Anda, maka mungkin ditukar? Cepat ambil semua perhiasan yang dikembalikan dari toko. Segera segel semua dan laporkan ke polisi. Baik. Saya MUC. Kedatangan saya kali ini terutama ingin bertanya. Apakah Lingxi lolos verifikasi pameran? Lingxi tidak masalah, merek Andalah yang bermasalah. Dengga. Perusahaan Anda baru-baru ini mengalami beberapa masalah besar. Sebenarnya, itu semua adalah masalah kecil yang sangat mudah diatasi. Permata lepas bukan masalah. Kepercayaan konsumenlah yang jadi masalah. Saya yakin insiden permata iPhone lepas sengaja dibesar-besarkan orang. Saya MUC, saya tidak ingin hal kecil begini. Membuat Anda kehilangan mitra kerja yang baik. Bukan, faktor utama yang tim kami pertimbangkan bukan itu. Kami masih berpendapat tim desain perusahaan Anda terlalu muda. Jadi meski tidak bisa kerja sama dengan iPhone-nya Tianlin, tapi saya bersedia jadi referensi Anda. Kompetisi desain perhiasan internasional HERA. Tuan rumahnya di Hong Kong, saya bersedia jadi referensi Lingxi. Memperkenalkan Lingxi kalian ke dewan juri. Tapi saya ada satu syarat. Saya periksa 150 stok di pabrik kami. Tak satu pun bermasalah, tapi yang dikembalikan dari toko. Dari 45 buah, ada 5 yang bermasalah. Gampang banget lepas permata, setelah diperiksa Manager San. 5 yang gampang lepas ini bukan produksi pabrik kami. Meski cetakan dan bahannya persis sama. Tapi pengerjaannya sangat kasar, jelas buatan pabrik kecil. Jadi insiden permata lepas kali ini, kami curiga ada yang sengaja menukar dan menjebak Yukone. Sudah laporkan ke Xiaolin? Belum, begitu balik ke perusahaan, saya langsung ke Anda. Ikut saya. Xiaolin, keadaannya seperti ini. Gusinyan lihat langsung di tempat. Betul, sekarang pabrik sudah laporkan polisi, kami curiga cincinnya. Dalam perjalanan dari gudang ke toko, sebagian ditukar orang. Sekarang harus apa yang kita lakukan? Apa sebaiknya di dalam perusahaan? Bentuk tim investigasi khusus? Bahkan jika tim bekerja sama dengan kepolisian. Butuh waktu untuk mengungkap kebenaran kasusnya. Juga butuh beberapa waktu. Apalagi saat ini, saya sudah ditangguhkan. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Desain Lingxi sudah keluar semua. Rencananya sudah ada, masih dalam seleksi. Pilih yang terbaik, segera buat sampel, serahkan ke saya besok. Besok, Besok menentukan masa depan Dongchen. Bisa selesaikan tugas ini? Nggak masalah.
Cepat selesaikan sampel Lingxi. Saat ini masih ada kesulitan apa? Bahan baku yang disediakan divisi pembelian perusahaan kualitasnya nggak memenuhi standar. Kalau outsourcing pembelian, dananya nggak cukup. Perlu berapa? Kira-kira 500.000. Kamu siap-siap produksi aja, soal uang gue yang atur. Oke. Direktur. Sini. Makasih. Waktunya sudah tiba. Ayo kita rapat. Oke, rapat. Sudah mulai? Bos Lin belum datang. Nggak datang berarti dia mengundurkan diri. Rapat pemegang saham hari ini membahas soal Yasheng mengakuisisi Dongchen. Baik-baik. Di ruang rapat sedang berlangsung rapat pemegang saham. Merundingkan soal Yasheng mengakuisisi Dongchen. Oke, tahu. Masuk. Gue sudah cek jadwal, gue yakin banget. Kita nggak terima pemberitahuan rapat direksi manapun. Coba lihat. Oke. Udah selesai? Bukan. Anda nggak naik ke atas buat rapat? Nggak dong. Anda ini. Bos, barang-barang sudah dikemas. Coba kamu desak lagi Gusinyan. Berangkat. Kok bisa begini? Kenapa Dongchen harus dijual? Beneran atau bohongan? Kalau gitu kita gimana nanti? Udah berubah. Cuaca di luar bagus-bagus aja. Kok tiba-tiba berubah? Xiao Qing, kamu nggak bisa lebih pinter dikit? Dewan Direksi memutuskan jual Dongchen, bahkan tanggalnya sudah ditetapkan. Beneran atau bohongan? Yasheng akuisisi Dongchen, beneran nggak nyangka. Coba kalau di PHK, mau cari kerja di mana? Iya betul, kalau di PHP ya udah di PHK aja. Cari kerja aja, ganti kerja ganti bos aja. Kenapa nggak bisa? Kamu masih muda. Kalau KMA punya anak harus dibiayai. Kakak MA pasti bisa. Kakak MA, lihat deh, mau cari orang di mana? Yang bisa gantikan posisi kamu. Nggak mungkin, iya kakak MA, pengalaman kerja kamu. Itu juga nggak bisa, kan sudah diakuisisi. Kita harus menerima kenyataan.
Pelanggan yang Anda hubungi sedang sibuk, silakan tunggu sebentar. Bos Lin masih tidak mengangkat telepon. Besok Yasheng akan menandatangani kontrak dengan Dongchen. Kenapa bisa hilang kontak di saat seperti ini? Lalu sekarang kita harus bagaimana? Pasrah saja pada takdir. Xiao Xiao, hari ini cantik banget. Kita duduk di sini, di sini. Perwakilan Yasheng sudah sampai belum? Sudah dalam perjalanan ke sini. Bos Jiang, lama tidak berjumpa. Maaf tidak menyambut. Silakan masuk. Terima kasih atas kerja kerasnya. Baik. Silakan ke sini. Xingyan, kamu bilang ini harus gimana? Orang Yasheng sudah datang. Ini datanya serigala atau permen? Xingyan. Silakan ke sini. Linyi tidak ada. Orangnya pergi ke Hong Kong. Tidak tahu buat apa, tidak ada masalah kan? Tenang, rapat pemegang saham, sudah lebih dari 2/3 pemegang saham. Setuju untuk dijual, tidak bisa berbuat banyak, baguslah. Direktur, sekarang hanya tinggal Bos Lin yang belum datang. Kita tunggu sebentar atau mulai sekarang? Tidak usah tunggu, mulai saja. Baik. Para hadirin yang terhormat, maaf membuat Anda menunggu lama. Sekarang saya umumkan. Upacara penandatanganan akuisisi grup Dongchen oleh grup Yasheng sekarang dimulai. Mari kita sambut perwakilan grup Yasheng. Bapak Jiang Rong. Sambutan untuk Direktur Grup Dongchen, Bapak Li Zhuoran. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau. Ibu, aku harus gimana lagi? Apa aku harus hanya bisa melihat saja? Melihat Dongchen yang kamu bangun dengan susah payah dijual begitu saja ke orang lain. Tolong tunggu sebentar. Maaf Bos Jiang, Dongchen tidak dijual. Tidak dijual. Ini apa yang terjadi? Lin Yi, ada apa-apa? Bicara setelah kontrak ditandatangani saja.
Semuanya, saya laporkan kabar baik. Seri Lingxi kami baru saja memenangkan hadiah utama. Di Haira International Jewelry Design Competition yang baru berakhir. Sekaligus merek Yvonne kami juga telah menandatangani niat kerjasama dengan pameran high-end internasional, mempromosikan Lingxi ke dunia. Yang di depan semua orang sekarang adalah seri Lingxi kami. Halo, saya dari konsultan merek Interbrand, Consultant Senior. Kami telah melakukan penilaian nilai untuk seri merek Lingxi di bawah perusahaan Anda Yvonne. Bahan produk, kerajinan, desain, dan konsep, serta dukungan dari Dongchen Group dan penghargaan. Nilai referensi seri Lingxi adalah 190.000 renminbi per set. 190.000 renminbi. Tinggi sekali. Mengingat seri Lingxi memiliki makna yang dalam. Desainnya sangat mudah memikat konsumen, sehingga seri Lingxi tidak hanya bisa menguasai pasar mewah, tetapi juga dengan mengubah bahan perhiasan dengan harga yang relatif murah, bisa menguasai pasar menengah. Menurut perkiraan kami, setelah diluncurkan, Lingxi akan meningkatkan penjualan Dongchen Company sebesar 30% dari yang ada. Baik. Saya dari kantor akuntan Jingshen. Panlei Aset Ger Sertifikat Lia. Berdasarkan materi tentang Dongchen Group yang diserahkan oleh CEO Lin. Saya telah melakukan evaluasi dan persiapan menyeluruh. Sekarang konfirmasi. Nilai Dongchen Group di pasar saat ini adalah 6,3 miliar yuan. Para direktur, hitung lagi baik-baik. Apakah kalian masih mau menjual Dongchen dengan harga jauh di bawah pasar? CEO Lin, ini diputuskan melalui voting rapat pemegang saham. Bukan dengan Anda di sini mengatakan data yang perlu diverifikasi, lalu mengubah agenda. Halo, saya pengacara manajer umum Lin Yi. Rapat pemegang saham tentang penjualan Dongchen yang diadakan perusahaan Anda melanggar anggaran dasar perusahaan. Tindakan semua orang secara serius melanggar hak legal klien saya. Saya sebagai pengacara CEO Lin akan mengajukan gugatan ke pengadilan, membatalkan keputusan rapat pemegang saham. Hebat. Ini bagus. Sangat bagus. Ini bagus banget. Bosley, apa yang terjadi? Kok dia pergi? Udah pergi aja? Semuanya. Lewat kesempatan ini, saya juga ingin klarifikasi soal berlian Yvonne yang lepas. Pabrik yang kami kolaborasi. Cincin yang diproduksi tidak ada masalah kualitas sama sekali. Tapi cincin yang dijual di toko, 1/10-nya ada yang lepas berliannya. Kami curiga, ada yang menukar barang selama pengiriman. Sengaja menjebak dan memfitnah. Karena itu, pabrik mitra kami dan Dongchen sudah melaporkan ke polisi bersama. Percaya polisi akan membuktikan Yvonne tidak bersalah. Yvonne adalah produk unggulan Dongchen, seiring perubahan permintaan pasar. Yvonne sendiri juga harus terus meningkatkan. Selanjutnya perkenalkan desainer baru seri Yvonne, Nona Ailiana. Siapa ini?
Ailiana. Permisi, apakah Anda Ailiana? Desainer perhiasan terkenal itu? Bisa minta tanda tangan? Terima kasih Ailiana. Terima kasih banyak. Maaf sekali, maaf saya terlambat. Waktu ujianmu 20 menit. Kenapa? Karena saya ingin mempercepat jam biologismu. Agar kedepannya kamu tidak telat lagi. Maaf. Saya tahu kamu bisa. Tentu saja. Ailiana berharap kami bisa merekomendasikan siswa terbaik untuk ikut perekrutan mereka. Wah, bagus sekali. Kami punya siswa yang sangat berbakat. Coba lihat. Saya tebak dia pasti telat ujian. Anda benar Najib, Mbak. Jadi saya batasi waktu ujiannya. Dikurangi setengah, tapi saya jamin. Nilainya tetap ranking 1 di kelas. Luar biasa sekali. Saya harap Anda bisa mengomentari karya ini. Baik. Silakan bicara freely. Saya rasa. Dan Nika, kamu harus lihat baik-baik. Jangan asal bicara. Baik, Welian. Garisnya santai dan rileks. Lengan cincin lembut dan halus. Ini adalah karya terbaik. Tapi dalam desain cincin ini, aku bisa melihat banyak hal. Tapi tidak sebersih dan semurni karya aslinya, juga kurang natural dan elegan. Jadi aku ingin tahu, apakah ini karya plagiat? Oke, kamu bisa keluar sekarang. Baik. Maaf mengganggu. Anak muda selalu bicara tanpa mempertimbangkan kata-kata. Tapi jika kalian ingin karyawan yang berprestasi bagus dan berani bicara jujur, Danika adalah pilihan terbaik. Tentu saja pilihan yang direkomendasikan tergantung pada keputusan sekolah Anda. Jika Anda bersikeras merekomendasikannya, maka coba saja. Aku akan. Bagaimanapun, kamu merasa seperti pilihanmu benar, tapi pada akhirnya kamu akan sadar, ini adalah pertandingan yang bagus. Beruntung sekali, aku belum pernah dengar orang menjiplak karyanya sendiri. Halo semua, aku Ailiana. Desain dan pengembangan selanjutnya Lingxi akan ku selesaikan. Aku akan berusaha sekuat tenaga, membuat semua orang jatuh cinta pada Lingxi. Tuan rumah kali ini di Hong Kong. Aku bersedia menjadi rekomendasi untuk Lingxi. Memperkenalkan Lingxi kalian ke Dewan Juri. Tapi aku punya satu syarat. Jika kalian bisa meraih peringkat dalam kompetisi ini, aku akan memperkenalkan seseorang padamu. Dia adalah desainer perhiasan internasional terkenal. Ailiana, jika dia yang memimpin, aku jamin masa depan Lingxi menuju internasional akan lebih mudah dan efisien. Kalian bilang, ini namanya balik dari kekalahan? Dalam istilah profesional, disebut penyelamatan di menit terakhir. Ah ya, Benar sekali. bener banget. Iya,
Oke, semuanya kerja lagi. Oke.